Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Sekarang ini, banyak sekali kita melihat jika pemuda muslim sudah sangat berlebihan dalam berhias, bahkan sampai melebihi para wanita muslimah dalam urusan berhias. Allah dan Rasulullah padahal sudah mengharamkan hal ini untuk kaum muslim, supaya tidak melakukan sesuatu yang berlebihan dalam segala hal, khususnya dalam urusan berhias. Dalam ulasan kali ini, kami akan membahas secara tuntas mengenai bagaimana hukum memakai emas bagi pria dalam Islam, entah itu dalam bentuk kalung, gelang, cincin, anting, gigi palsu, dan sebagainya. Salah satu yang menjadi alasan mengapa kaum muslim dilarang menggunakan benda yang terbuat dari emas, karena atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit dan masuk ke dalam darah manusia, dan jika pria mengenakan emas dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu yang lama, maka dampak yang ditimbulkan yaitu di dalam darah dan urin akan mengandung atom emas dalam presentase yang melebihi batas. Peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan migrasi emas, dan apabila hal ini terjadi, maka akan mengakibatkan penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah suatu penyakit di mana orang tersebut kehilangan semua kemampuan mental dan fisik, serta menyebabkan kembali seperti anak kecil. Alzheimer bukan penuaan normal, tetapi merupakan penuaan paksaan atau terpaksa. Dan mengapa Islam membolehkan wanita untuk mengenakan emas? Perlu dicatat bahwa wanita tidak menderita masalah ini, karena setiap bulan partikel berbahaya tersebut keluar dari tubuh wanita melalui haid atau datang bulan. Dalam Islam memang tidak ada satu ayat yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan secara nyata atau sharih mengenai keharaman emas untuk kaum pria. Akan tetapi ada beberapa hadis sahih dari Rasulullah yang adalah sumber hukum kedua dalam Islam yang sudah menyebutkan dengan jelas mengenai keharaman pria memakai emas. Begitu juga halnya ijma dari para ulama dan pendapat ulama salaf dalam hal ini. Pertama, dari Ibnu Abbas, Rasulullah melihat seorang laki-laki memakai cincin emas. Beliau mencabut cincin emas itu lalu membuangnya seraya berkata, "Apakah salah seorang di antara kamu sudi meletakkan bara api di tangannya?" Setelah Rasulullah pergi, ada yang berkata kepada lelaki itu, "Ambillah cincinmu, engkau dapat memanfaatkannya." Ia berkata, "Demi Allah aku tidak akan mengambilnya lagi sebab Rasulullah telah membuangnya." Hadis riwayat Muslim. Kedua, dari Abdullah bin Amr bin As, dalam hadis marfu tertulis, "Barang siapa di antara umatku yang memakai perhiasan emas, lalu ia wafat sedang ia masih memakainya, pasti Allah haramkan emas-emas janah atasnya, dan barang siapa yang memakai sutra dari umatku, lalu ia wafat sedang ia masih memakainya, niscaya Allah haramkan atasnya sutra-sutra janah." Hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Ketiga, dari Umar bin Khattab, Rasulullah melihat seorang sahabat memakai cincin emas, lalu ia berpaling darinya. Sahabat itu pun membuang cincinnya dan menggantinya dengan cincin dari besi. Maka Rasulullah berkata kepadanya, "Ini lebih buruk lagi, ini adalah perhiasan penduduk neraka." Sahabat itu membuangnya dan menggantinya dengan cincin dari perak. Setelah itu Rasulullah membiarkannya. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, dari Ali bin Abi Thalib, "Aku telah melihat Rasulullah mengambil sutra dan meletakkannya di tangan kanannya, dan mengambil emas lalu meletakkannya di tangan kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua hal ini, yaitu sutra dan emas diharamkan atas kaum laki-laki dari umatku." Hadis riwayat Ahmad 115, Abu Daud 4058, An-Nasai 160, dengan sanad hasan. Kelima, dari Abu Musa al-Asy'ari, "Telah diharamkan pakaian sutra dan emas atas kaum laki-laki dari umatku, dan dihalalkan atas wanita-wanita muslimah mereka." Hadis riwayat At-Tirmidzi 1720. Ia berkata sanadnya hasan sahih. Keenam, dari Huzaifah, "Rasulullah telah melarang kami untuk minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak dan juga makan dengannya, dan melarang kami juga untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan dibaja dan duduk di atasnya." Hadis riwayat Bukhari 5834. Ketujuh, dari Barah bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, "Rasulullah memerintahkan kami untuk melaksanakan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Beliau memerintahkan kami menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang bersin dengan mengucap yarhamukallah, melaksanakan sumpah dengan benar,
menolong orang yang teraniaya, memenuhi undangan dan menyebarkan salam. Beliau melarang kami dari cincin atau bercincin emas, minum dengan wadah dari perak, hamparan sutera, pakaian buatan khas yaitu terbuat dari sutera, serta mengenakan pakaian sutera baik yang tebal dan tipis. Sahih Muslim nomor 3848. Kedelapan, dari Huzaifah bin Yaman mengatakan, Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian minum dalam wadah emas dan perak, dan jangan mengenakan pakaian sutera sebab pakaian sutera itu untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian di akhirat pada hari kiamat." Sahih Muslim nomor 3849. Adapun pendapat ulama tentang hukum pria memakai emas, yakni: pertama, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, adapun memakai cincin emas maka ia adalah haram bagi kaum laki-laki menurut ijma atau kesepakatan ulama. Begitu pula kalau sebagiannya terbuat dari emas, sedangkan sebagiannya yang lain dari perak, maka ini juga adalah haram. Bahkan sahabat-sahabat kami berkata, jika mata cincin tersebut terbuat dari emas walaupun sedikit, maka ini juga adalah haram berdasarkan keumuman hadis-hadis tersebut. Kedua, Imam Al-Hafiz Abul Ulam Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri berkata, sabda Rasulullah, telah diharamkan pakaian sutra dan emas atas kaum laki-laki dari umatku, dan ini berlaku bagi kaum laki-laki secara umum termasuk anak bayi laki-laki. Karena keumuman hadis tersebut, sekalipun anak bayi laki-laki tersebut belum termasuk ahlut taklif, yaitu yang terkena hukum taklifi atasnya, maka diharamkan bagi siapa saja untuk memakaikan sutra dan emas atas mereka. Ketiga, Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin mengatakan, hadis-hadis tersebut yang bersumber dari sahabat Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abu Musa Al-Asy'ari, dan sahabat Huzaifah bin Yaman, semuanya menunjukkan haramnya memakai emas dan sutra bagi kaum laki-laki. Adapun dihalalkannya emas dan sutra bagi kaum wanita muslimah, beliau berkata, adapun hikmah dari penghalalan emas dan sutra bagi wanita muslimah adalah karena mereka wanita muslimah membutuhkan hal itu dalam mempercantik diri mereka untuk suami-suami mereka, maka dihalalkan itu semua atas mereka. Akan tetapi kaum laki-laki tidak membutuhkan semua itu, maka dengan ini diharamkan atas mereka pakaian yang terbuat dari emas dan sutra. Dari beberapa hadis dan juga pendapat ulama mengenai hukum pria memakai emas, baik itu dalam jumlah sedikit ataupun banyak atau berupa kalung, gelang, cincin dan sebagainya termasuk untuk bayi laki-laki, masih berusia kecil atau sudah dewasa, sangat diharamkan untuk seorang pria muslim untuk memakai emas, atau memakaikan emas pada anak laki-lakinya. Sedangkan dihalalkan wanita untuk memakai emas adalah karena kebutuhan kaum wanita untuk berhias di depan orang yang mereka sayangi, yakni di depan suaminya atau orang lain yang halal untuk mereka lihat. Oleh karena itu, ini merupakan bentuk tasyabuh atau penyerupaan pada wanita, apabila seorang pria memakai emas untuk perhiasan mereka. Demikian pembahasan kali ini, semoga Allah Ta'ala senantiasa selalu memberikan taufik dan inayahnya untuk kita semua.